Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam Pak Rofik dan teman-teman sekalian dan pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan explanation motor. Jadi, apa sih itu motor? Tema kita hari ini adalah explanation motor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu M. Yusuf Riyaldi, Diki Ardiansyah, Denis Aditya, dan Muhammad Ulil Absor, dan Irsyad Fauzi. Apa sih yang akan kita bahas beberapa menit ke depan? Yaitu adalah salah satunya adalah konsep dasar motor, pengendali arah dan kecepatan, kegagalan dan perawatan motor, proses motor dan komputasi, kontrol listrik lanjutan, dan yang terakhir ada datasheet, feedback, dan regenerative braking. Yang pertama kita akan bahas konsep dasar motor. Jadi untuk konsep dasar motor itu ada magnet dan medan magnet. Medan magnet itu adalah dihasilkan oleh gerakan rotasi partikel bermuatan elektron. Partikel bermuatan elektron yang bergerak atau arus listrik juga menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Yang kedua ada industri elektromagnetik. Jadi untuk motor sendiri itu adalah tersusun dari medan magnet dan induksi elektromagnet. Industri elektromagnet itu adalah menghasilkan arus melalui kawat pelingkar loop akan menciptakan medan magnet yang kuat dalam loop. Ini adalah prinsip dasar elektromagnet. Yang kedua, dalam motor ada gaya Lorentz dan gaya pada kawat berarus. Gaya pada partikel bermuatan, jika partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet, ia akan mengalami gaya. Gaya ini akan tegak lurus terhadap arah gerak partikel dan arah medan magnet. Gaya pada kawat berarus bisa kita hitung dengan F. F adalah I, L, B, sin, theta. I adalah arus, L adalah panjang kawat, B adalah kuat medan magnet, dan sin theta. Gaya ini adalah kunci untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Itulah konsepnya dari sebuah motor. Yang kedua adalah torsi. Dalam motor juga ada torsi, yaitu adalah torsi pada kawat, pada loop kawat. Pembentukan torsi ketika kawat dibentuk menjadi loop dan dialiri arus di dalam medan magnet, sisi-sisinya yang berlawanan akan mengalami gaya yang berlawanan arah. Gaya-gaya ini menciptakan torsi pada loop menyebabkan berputar. Torsi pada loop atau torsi dilambangkan dengan theta, yaitu D kali I L kali B. D adalah diameter loop, I kali L kali B adalah gaya pada kawat. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah komputasi dan torsi keluaran. Bagaimana komputasi bekerja? Komputasi bekerja terdapat dua, yaitu pengaturan kumparan, dan kita akan membahas cara kerjanya juga. Pengaturan kumparan yaitu adalah tiga kumparan diatur dalam konfigurasi Y atau delta. Setiap kumparan akan menghasilkan kurva torsi yang berbeda seiring putaran. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan sistem komputasi menyuplai daya ke kumparan yang torsinya paling besar. Ketika satu kumparan mendekati titik nol torsi 0, daya akan dialihkan ke kumparan berikutnya yang berada di posisi di torsi puncak. Dengan cara ini, tiga kurva torsi individual digabungkan untuk menghasilkan torsi gabungan yang selalu positif dan lebih stabil. Yang kedua adalah torsi rata-rata dan konstanta motor. Torsi keluaran dengan komputasi torsi berfluktuasi ripple, tetapi selalu positif. Torsi rata-rata bisa kita hitung dengan TAVG, yaitu I kali LDBN. I adalah arus, I adalah panjang motor, D adalah diameter, B adalah medan magnet, dan N adalah jumlah lilitan yang ada pada motor. Yang selanjutnya adalah batasan kinerja motor. Batasan teori atau batasan torsi maksimum motor ditentukan oleh arus maksimum yang dapat dialirkan. Batas kecepatan adalah batas kecepatan maksimum motor ditentukan oleh tenaga supply, oleh tegangan supply. Saat motor berputar lebih cepat, GGL balik juga akan meningkat, mengurangi arus yang dapat mengalir. Pada akhirnya, motor akan mencapai kecepatan terminal di mana GGL balik hampir sama dengan tegangan supply, dan tidak ada lagi arus yang dapat dialirkan untuk meningkatkan kecepatan. Yang selanjutnya kita akan membahas pengendalian arah dan kecepatan motor.
pengendalian arah dan kecepatan motor bisa kita lihat di sini. Ada current, temperatur, brushless, and kutub N dan kutub S pada medan magnet, dan kita akan sambungkan ke aki juga. Di sini ada voltage, ada rangkaian motor. Kegagalan dan perawatan. Kegagalan dan perawatan kita bisa melihat dari konduktor dan isolator, dari panas dan temperatur juga. Yang selanjutnya adalah brushless motor dan torsi. Inti konsep cara kerja adalah inti konsep dan cara kerja. Kita akan membahas tentang motor brushless atau motor BLDC tersendiri itu. Motor BLDC atau brushless DC motor tidak memiliki sikat. Jadi dia tidak memiliki sikat pada motornya. Rotor berisi magnet permanen, stator dihasilkan medan magnet dan magnet bergantian. Torsi berasal dari interaksi medan magnet, rotor, dan stator. Komutasi dilakukan oleh rangkaian elektronik, bukan mekanik. Cara kerjanya adalah ketika arus listrik dialirkan ke lirikan stator, terbentuklah medan magnet stator. Rotor dengan magnet permanen akan selalu berusaha menyelarasikan dirinya sendiri dengan medan stator. Dengan mengatur arus phase secara elektronik, medan stator diputar seiring waktu. Akibat rotor ikut berputar menghasilkan torsi yang lebih halus. Yang selanjutnya adalah karakteristik, kekurangan, dan kelebihan. Karakteristik torsi BLDC lebih stabil dibandingkan motor brushless karena tidak ada kontak mekanis yang menyebabkan lonjakan atau putus arus. Torsi yang dihasilkan lebih efisien karena energi tidak hilang akibat gesekan sikat. Cocok untuk aplikasi presisi seperti drone, robot, kipas pendingin, hingga kendaraan listrik. Kelebihannya adalah umur lebih panjang karena tidak ada sikat yang aus. Efisiensi tinggi, panas lebih rendah, putaran lebih halus dan lebih cepat. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah membutuhkan rangkaian kontrol elektronik yang lebih kompleks. Biaya awal lebih mahal dibandingkan motor brushless. Yang selanjutnya kita akan membahas brushless motor commutation. Inti konsep cara kerja sensor Hall dan sensorless. Kita masuk dengan inti konsep terlebih dahulu. Komputasi adalah proses mengalihkan arus phase stator sesuai posisi rotor. BLDC menggunakan komutasi elektrik, bukan mekanik. Posisi rotor diketahui oleh sensor Hall atau metode sensorless. Mari kita akan membahas dengan pertama dengan cara kerja sensor Hall. Apa sih itu sensor Hall? Sensor Hall adalah mendeteksi posisi magnet rotor. Informasi ini dikirimkan ke controller. Lalu controller akan mengatur kapan arus dialirkan ke fase tertentu agar medan stator selalu selaras dengan rotor. Cara kerja sensorless itu bagaimana? Pada metode ini, posisi sensorless dihitung berdasarkan back EMF atau tegangan balik yang muncul pada kumparan yang sedang idle. Back EMF adalah tegangan yang diinduksi oleh pergerakan motor magnet rotor. Pada pola back EMF ini, kontrol bisa memperkirakan posisi rotor lalu mengatur arus dengan tepat. Yang selanjutnya adalah manfaat komputasi elektronik dan perbandingan sensor dan sensorless. Manfaat komutasi elektronik sendiri adalah medan magnet selalu sinkron dengan rotor dan akan menghasilkan torsi yang lebih halus. Efisiensi lebih baik dibandingkan brushless. Brushless bisa mencapai kecepatan tinggi tanpa masalah percikan listrik. Dibandingkan sensor dan sensorless, sensor Hall itu lebih akurat di kecepatan rendah, tapi menambah biaya dan kompleksitas di hardware. Sensorless lebih mudah dan ringkas, tapi sulit di penyebaran sangat rendah karena back EMF lemah. Selanjutnya adalah PWM switching dan commutation. Inti konsep dan cara kerja PWM. Inti konsep PWM adalah pulse width modulation, mengatur base tegangan rata-rata ke motor. Duty cycle-nya menentukan besar arus stator, mempengaruhi torsi, kualitas switching yang sangat mempengaruhi kestabilan motor. Cara kerja PWM adalah PWM bekerja dengan cara menyalakan dan mematikan tegangan DC pada frekuensi tinggi, misalnya duty cycle 25. Motor akan hanya mendapatkan tegangan sebesar 25%. Duty cycle 75, begitu pula seperti 25 bekerja, motor mendapat 75% tegangan efektif. Induktansi lilitan motor membuat arus lebih halus meskipun tegangan berupa pulsa. Yang selanjutnya adalah hubungan PWM komutasi teknik switching PWM. Hubungan PWM dan komutasi PWM itu digunakan untuk mengatur
besar arus pada setiap fase pada saat komutasi. Jika PWM tidak arus, frekuensinya akan terlalu rendah dan atau timing salah. Torsi motor akan berosilasi, menimbulkan getaran dan suara bising. Dengan PWM frekuensi tinggi dan teknik switching yang tepat, motor akan dikontrol dengan efisiensi tinggi, torsi halus dan noise-nya yang akan rendah. Teknik switching PWM, hard switching atau sederhana tapi rugi energi karena arus besar melewati diode. Soft switching itu adalah lebih efisien. Sebagian arus balik dialihkan lewat transistor. Complementary switching itu adalah paling efisien. Arus dijaga lewat MOSFET, tapi rugi energi minim. Seperti itu. Dampak PWM buruk dan dampak PWM yang baik. Dampak PWM yang buruk, torsi tidak stabil, getaran pada motor, timbul suara dengung atau noise, efisiensi berkurang, motor akan cepat panas. Dampak PWM yang baik adalah torsi halus dan responsif, putaran stabil dan kecepatan rendah maupun tinggi, efisiensi meningkat, cocok untuk aplikasi kendaraan listrik dan robotika. PWM switching dan commutation, kontrol listrik lanjutan. Kita akan masuk ke kontrol listrik lanjutan, yaitu transformasi Calcrate. Transformasi Calcrate mengambil representasi 3 fase, yaitu A, B, dan C dari arus motor dan mengubahnya menjadi 2 sumbu alfa dan beta pada sebuah bidang data. Langkah ini 2 dimensi ini adalah fondasi pertama untuk mengendalikan motor secara lebih jauh. Yang kedua adalah transformasi Park, melanjutkan dari transformasi Clark. Transformasi Park menjadi 2 sumbu, yaitu alfa dan beta, dan memutarnya agar sejajar dengan rotor. Proses ini menciptakan 2 sumbu baru, yaitu sumbu D dan mengendalikan flux magnet dan sumbu I yang secara langsung mengendalikan torsi. Transformasi ini memisahkan kontrol torsi dan kontrol flux, memungkinkan jika kita mengendalikan torsi motor dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah metode komputasi 6 blok. Metode komputasi 6 blok adalah metode yang memiliki keterbatasan dasar karena tidak mampu menjaga arus motor agar selalu sejajar dengan vektor torsi optimal. Hal ini mengakibatkan torsi motor berosilasi yang dikenal sebagai riak torsi. Riak torsi ini mengurangi efisiensi dan menciptakan getaran, terutama pada saat motor berputar pada kecepatan rendah. Transformasi Park akan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini karena memungkinkan kita untuk memastikan arus motor selalu berada pada sumbu yang menghasilkan torsi maksimum, sehingga riak torsi dapat meminimalkan dan dihilangkan sepenuhnya. Mengapa arus sinusoidal optimal? Dalam sistem tenaga listrik, terutama pada kontrol motor, bentuk gelombang arus dapat disignifikankan terhadap performa dan efisien. Arus sinusoidal dianggap optimal karena beberapa alasan fundamental yang berkaitan dengan sifat intrinsik mesin listrik dan transmisi daya. Torsi motor halus, arus sinusoidal menghasilkan medan magnet putar dengan yang seragam dan torsi motor yang sangat halus ini mengurangi getaran mekanis, kebisingan dan keausan pada motor, memperpanjang umur pakainya dan meningkatkan kualitas gerakan, meminimalkan harmonisa. Bentuk gelombang non-sinusoidal mengandung harmonisa yang dapat menyebabkan kerugian daya tambahan, pemanasan berlebih pada mesin dan kabel, serta distorsi tegangan pada sistem. Arus sinusoidal secara inheren mengoptimalkan harmonisasi ini menjaga kualitas daya. Efisiensi daya tinggi dengan meminimalkan kerugian harmonisa dan memastikan operasi yang lancar dan arus sinusoidal yang berkontribusi pada efisiensi konversi daya yang lebih tinggi. Ini berarti lebih sedikit energi yang terbuang sebagai panas, banyak energi yang menjadi kerja mekanisme yang berguna. Ini adalah konsep space modulation FBM untuk kontrol presisi, dibagi menjadi 3, yaitu vektor ruang 2 dimensi, pemanfaatan switching, vektor switching dan efisiensi pemanfaatan tegangan. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu memahami datasheet motor, feedback control dan regenerative braking. Parameter yang kunci yang harus dipahami dalam section ini adalah torsi, kecepatan dan arus. Apa itu torsi? Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan motor, diukur pada Newton meter atau Nm. Ini menunjukkan kemampuan motor untuk memutar beban. Yang kedua adalah kecepatan atau speed.
batas operasi motor yang diukur secara RPM atau radian per detik, yaitu rad per second. Yang terakhir adalah arus atau current. Arus nominal adalah arus saat motor bekerja normal. Arus start adalah arus start saat berhenti dan karena berbeban lebih. Yang kita akan bahas pertama adalah konsep feedback control dan PID sederhana. Feedback control adalah sistem kontrol yang secara terus-menerus memantau output, misalnya kecepatan motor, yang menyesuaikan input atau daya motor untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua adalah PID controller, algoritma kontrol proporsional integral derivatif atau PID adalah metode umum untuk mengkoreksi error atau selisih antara target dan output aktual dengan 3 komponen matematis. Dan yang terakhir adalah PID controller. Cara kerja PID controller terdapat 3: proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional adalah komponen ini melakukan koreksi berdasarkan besarnya error saat ini. Semakin besar error, maka semakin besar koreksi yang diterapkan. Integral adalah bertanggung jawab untuk mengkoreksi error berdasarkan akumulasi error di masa lalu. Ini membantu menghilangkan error steady state. Yang ketiga adalah derivatif atau D, melakukan koreksi berdasarkan laju perubahan error. Ini membantu meredam osilasi dan mempercepat respon sistem. Regenerative braking yang kita akan bahas secara prinsip datar adalah motor sebagai generator. Pada prinsipnya saat kendaraan mengerem atau melambat, motor listrik akan beralih fungsi menjadi generator. Konversi energi kinetik. Energi kinetik kendaraan motor yang berdasarkan terbuang sebagai panas pengereman konvensional dirubah menjadi energi listrik. Penyimpanan energi. Energi listrik dihasilkan kemudian disalurkan kembali ke baterai kendaraan untuk mengisi ulang daya. Manfaat tambahan proses ini mengurangi ketergantungan pada rem mekanis sehingga memperpanjang komponen rem dan untuk mengurangi kerusakan. Manfaat regeneratif braking di otomasi dan kendaraan listrik. Efisiensi energi, yaitu meningkatkan efisiensi secara sistem keseluruhan dengan mengembalikan energi yang hilang pada saat deakselerasi. Jarak tempuh yang lebih jauh pada saat kendaraan listrik ini secara signifikan memperpanjang jangkauan atau jarak tempuh yang pengisian, mengurangi keausan rem, meminimalkan panas dan keausan sistem rem mekanisme, mengurangi biaya perawatan. Ini terdapat 2 contoh, yaitu e-brake yang dilengkapi e-bike dilengkapi dengan BLDC, mana saat pengendalian akan menuruni bukit. Implementasi regeneratif braking dengan feedback control. Sensor kecepatan secara real time salah satunya. Kedua, regulasi gaya pengereman, kontrol arus balik PID control, dan sistem terintegrasi BLDC. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin terdapat kesalahan atau apa, dimaafkan. Terima kasih.